Banyak yang nanya ke Dtech soal gimana sih cara kerja tim Dtech dalam ngedesain sesuatu. Kok bisa bikin desain bagus, prosesnya cepet, dan lain-lain. Itu tuh gimana sih? Sebenarnya sih soal prinsip gimana tim Dtech itu dalam mendesain sudah sering banget disinggung sama Mas Fian di video-video sebelumnya. Banyak juga disinggung oleh tim desain yang lain seperti Mas Wanes, Mas Sutimin, Mas Hendri, dan lain-lain. Kalau prinsip utama di Dtech kalau kita mendesain sesuatu itu adalah awareness. Jadi dalam mendesain sesuatu kita harus benar-benar peduli soal apa yang akan kita kerjain itu. Jadi prinsipnya kalau kita benar-benar peduli, pasti hasil desain produknya itu nanti akan bagus. Prinsip dasarnya seperti itu. Tapi masalahnya mungkin masih banyak teman-teman yang masih kurang mantep atau pengen lebih tahu step by stepnya kayak gimana. Jadi di Dtech itu kita punya salah satu buku pegangan untuk desain engineering. Bukunya ini, Mechanical Engineering Design. Sebelumnya juga udah pernah saya singgung di video ini. Linknya di mana? Sini ya. Bisa dilihat juga beberapa rekomendasi buku juga. Nah, di buku ini di bab 1 dijelasin soal gimana sih step by step untuk seorang desain engineer dalam mendesain sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Step by step ini sebenarnya ya hanya langkah alat bantu, soalnya dalam prakteknya mesti tahap-tahap ini saling tumpang tindih, dan kalau udah terbiasa gitu udah nggak perlu panduan step-step ini. Tapi untuk yang mungkin masih mencoba belajar dari awal atau mungkin udah nyoba nyelesain masalah tapi kok stuck, belum nemu-nemu solusinya, bisa direview kembali lewat step by step ini. Di buku ini di halaman 11 dijelasin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahapan aksi yang bisa dilakukan dalam ngedesain sesuatu. Yang pertama yaitu understand the problem. Ini adalah tahap yang paling penting. Di sini kita benar-benar perlu untuk paham secara detail permasalahannya itu apa sih. Jadi nanti di sini kalau menurut buku ini kamu harus membaca dengan pelan-pelan, memahami, meresapi sampai benar-benar problem statementnya itu jelas. Setelah itu, proses yang kedua yaitu identify the knowns. Nah, jadi dari problem statement yang udah didapat dari tahap pertama tadi, harus diidentifikasi yang udah diketahui dari problem ini apa sih? Yang udah diketahui tentang spesifikasinya apa aja sih? Yang diinginkan seperti apa? Itu perlu diidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga adalah identify the unknowns and formulate the solution strategy. Jadi kita ganti untuk mengidentifikasi hal-hal apa aja sih yang kita belum tahu. Jadi kita perlu mengetahui hal-hal yang belum kita tahu ini apa sih, dan rencananya untuk mengetahui hal itu tuh gimana gitu. Terus setelah tahap itu semua, yang keempat adalah state all assumption and decision. Soalnya gini, kalau kita mendesain problem di dunia nyata itu solusinya itu nggak cuma satu gitu loh. Solusinya mesti ada banyak, bisa pakai metode ini, atau metode ini. Terus dari segi harga juga bisa, apakah budget yang pakai budget yang minimal tapi hasilnya kurang oke, atau pengen budget yang lebih tinggi tapi hasilnya benar-benar oke. Nah, itu harus ditentukan keputusannya, itu nanti yang dipilih yang gimana kira-kira dari solusi itu. Terus selanjutnya analyze the problem. Dari strategi yang dibahas sebelumnya itu kemudian dianalisis benar-benar problemnya ini apa. Dianalisis mulai dari rumusnya, persamaannya, gitu-gitu dibahas. Intinya proses analyze the problem ini adalah proses utama itu dalam mendesain. Setelah kita riset panjang, di sini dianalisis problemnya. Terus selanjutnya yaitu evaluate your solution. Misal setelah analisis problem itu tadi udah selesai, udah dapet solusinya, kira-kira gimana solusi fixnya. Nah, nanti dievaluasi solusi ini tuh apakah benar bisa bekerja, apakah ini nanti bisa masuk budgetnya dan lain-lain, dan ini bisa pakai berbagai
alat bantu seperti software untuk simulasi dan lain-lain. Atau mungkin juga kalau di Ditech kadang juga teman-teman minta pendapat ke tim yang lain, ini menurutmu gimana desain ini, kalau misal ada saran diperbaiki sampai benar-benar bagus lah. Nah, jadi prosesnya itu. Terus yang terakhir adalah present your solution. Jadi tugasnya engineer itu bukan cuman analisis problem, diselesaikan, bikin desain, udah selesai. Enggak gitu, karena kita harus bekerja dengan klien, dengan tim lain. Kita itu harus bisa mempresentasikan solusi yang kita tawarkan ini. Makanya seorang engineer itu juga butuh skill komunikasi yang baik, entah itu baik komunikasi teknisnya atau dari segi persuasinya ke orang lain gitu harus bagus, biar solusi yang ditawarkan ini bisa diterima. Nah, itu tadi adalah 7 langkah pendekatan dalam mendesain yang ada di dalam buku Shiklee Mechanical Engineering Design. Buku ini jadi salah satu acuan tim Ditech gitu. Yang perlu dipahami paling ini sih, 7 langkah ini tadi sebenarnya ya cuman panduan yang umum, panduan normal. Dalam prakteknya teman-teman harus banyak improve sesuai dengan kebutuhan. Terus juga yang perlu dipahami, langkahnya kan tadi ada 7, tapi prosesnya nggak selalu 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Jadi prosesnya loncat-loncat atau prosesnya mungkin ada banyak pengulangan. Contohnya langkah 1, 2, 3, balik lagi ke 1 atau balik lagi ke 2 dan seterusnya. Nah, demikian itu tadi penjelasan singkatnya. Mungkin untuk teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut bisa dieksplor lagi dari ke-7 langkah itu. Atau kalau yang pengen lebih paham lagi, lebih detail dari langkah-langkah itu, bisa baca buku ini, Shiklee Mechanical Engineering Design. Bukunya sih bisa beli, coba cari di marketplace gitu, atau bisa juga beli yang PDF gitu, yang resmi gitu kan ada toh. Jadi bisa beli yang versi e-booknya istilahnya, lebih murah mungkin karena nggak perlu ngirim ke Indonesia kan. Jadi gitu aja, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa, dadah.